Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang dua macam penalaran. Namun sebelum kita memulai untuk presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Salsabila Aulia Widyasmara. Kemudian ada Mas Rorotul Hasanah. Kemudian ada pula Frida Sulistianing Tias. Ada Ditya Dwi Novita. Kemudian ada Mela Elana. Kemudian Siti Elfas Rasmiati, Miftahul Rahman, dan yang terakhir adalah Muflihatus Sutsana. Baik, kita akan mulai. Saya Salsabila, NPM 1701010043. Penalaran berasal dari kata nalar yang memiliki arti pertimbangan tentang baik buruk, kekuatan pikir, atau aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk berpikir logis. Sedangkan penalaran yaitu cara menggunakan nalar atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Penalaran sendiri bisa diartikan dengan beberapa pengertian, yaitu pertama, proses berpikir logis, terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan sampai dengan simpulan. Kemudian yang kedua adalah menghubung-hubungkan antara fakta atau data sampai dengan suatu kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah proses untuk menganalisis suatu topik sehingga menghasilkan satu simpulan. Dan yang terakhir, yang keempat, penalaran dapat diartikan mengkaji, membahas, ataupun menganalisis dengan menghubung-hubungkan beberapa variabel yang kemudian dikaji sampai menghasilkan satu kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Mela Elana dengan NPM 1701010130 akan melanjutkan presentasi dengan ciri-ciri penalaran. Ada suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut dengan logika. Sedangkan logika sendiri yaitu sistem berpikir formal yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan untuk menarik kesimpulan. Dapat dikatakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logika tersendiri. Sifat analitik pada proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah. Analisis sendiri pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berakhir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur penalaran kerangka ilmiah. Terdapat 5, yaitu yang pertama, topik. Topik sendiri adalah desentral dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan berisi sekurang-kurangnya 2 variabel. Yang kedua adalah pemikiran dasar, yaitu pendapat atau fakta yang dirumuskan dalam bentuk proposi, yaitu kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya. Yang ketiga yaitu proposisi, yaitu mempunyai beberapa jenis, yaitu proposisi empirik, mutlak, hipoten, kategoris, positif, universal. Yang keempat yaitu proses berpikir ilmiah, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar, teliti, dan terarah menuju suatu kesimpulan. Yang terakhir yaitu logika. Logika itu adalah metode pengujian ketetapan penalaran, penggunaan argumen atau alasan, argumentasi atau pembuktian, fenomena, dan justifikasi atau pembenaran. Baik, saya Muflihatus Sutsana dengan NPM 1901010221. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai unsur penalaran. Unsur penalaran berikutnya mengenai sistematika, yaitu seperangkat proses atas bagian-bagian atau unsur-unsur proses berpikir ke dalam suatu kesatuan. Kemudian yang selanjutnya mengenai permasalahan, yaitu pertanyaan yang harus dijawab atau dibahas dalam karangan. Berikutnya mengenai variabel, yaitu unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis. Kemudian mengenai analisis, yaitu suatu pembahasan atau penguraian dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencari hubungan, dan membandingkan.
Kemudian selanjutnya mengenai pembuktian, yaitu proses pembenaran bahwa proposisi itu terbukti kebenarannya atau kesalahannya. Kemudian berikutnya mengenai hasil, yaitu akibat yang ditimbulkan dari sebuah analisis induktif atau deduktif. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan, penafsiran atas hasil pembahasan dapat berupa implikasi atau inferensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Miftah, NPM 1701010244. Selanjutnya mengenai proposisi. Proposisi merujuk pada suatu fakta yang oleh karenanya dapat diberi nilai benar atau salah. Menurut Puspoprojo, proposisi merupakan suatu penuturan yang utuh. Proposisi juga dapat didefinisikan sebagai ungkapan keputusan dalam kata-kata atau juga manifestasi iuran dari sebuah keputusan. Secara subjektif, yang dinamakan keputusan adalah suatu aksi pikiran yang dengan itu kita membenarkan atau menyangkal sesuatu. Dalam bahasa yang sederhana, proposisi adalah pernyataan yang dapat diberi nilai benar atau salah. Di sini perlu ditegaskan bahwa proposisi merupakan pernyataan, bukan sebuah pertanyaan. Proposisi memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah proposisi empirik, yaitu proposisi berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua adalah proposisi mutlak, yaitu pembenaran yang tidak memerlukan pengujian untuk menyatakan benar atau salah. Kemudian yang ketiga adalah proposisi hipotetik, yaitu persyaratan hubungan subjek dan predikat yang harus dipenuhi. Yang keempat adalah proposisi kategoris, yaitu tidak adanya persyaratan hubungan subjek dan predikat. Yang kelima adalah proposisi positif universal, yaitu pernyataan positif yang mempunyai kebenaran mutlak. Kemudian yang keenam adalah proposisi positif parsial, merupakan pernyataan bahwa sebagian unsur pernyataan tersebut bersifat positif. Yang ketujuh adalah proposisi negatif universal, merupakan kebalikan dari proposisi positif universal. Dan yang kedelapan adalah proposisi negatif parsial, merupakan kebalikan dari proposisi positif parsial. Selanjutnya di sini saya Masruratul Hasanah dengan NPM 0026 akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai jenis penalaran. Yang pertama yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif diartikan sebagai proses berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal spesifik menuju ke hal-hal umum. Dengan rumusan lain, induktif adalah proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki. Selanjutnya yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan aturan yang disepakati atau hal-hal umum menuju ke hal-hal yang spesifik. Kita bisa merumuskan deduksi atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proporsi universal sebagai premis. Selanjutnya yaitu pengembangan topik. Pengembangan topik dapat dilakukan berdasarkan urutan peristiwa, waktu, ruang, penalaran, sederhana, sebab akibat. Urutan logis. Karangan disusun berdasarkan suatu kesatuan konsep, dikembangkan dalam urutan logis, sistematik, jelas, dan akurat. Urutan dapat berdasarkan urutan peristiwa, waktu, ruang, serta penalaran. Kronologis. Karangan dengan urutan peristiwa secara kronologis berarti menyajikan bahasa berdasarkan urutan kejadian. Peristiwa yang terjadi lebih dulu diuraikan lebih dahulu, sedangkan untuk peristiwa yang terjadi kemudian diuraikan. Urutan ruang. Urutan ruang digunakan untuk menyatakan hubungan tempat atau ruang. Baik, selanjutnya pengembangan topik. Ada dua urutan. Yang pertama, urutan alur penalaran. Berdasarkan alur penalarannya, suatu paragraf dapat dikembangkan dalam urutan umum khusus dan khusus umum. Urutan ini menghasilkan paragraf deduktif dan induktif. Yang kedua, urutan kepentingan.
Suatu karangan dapat dikembangkan dengan urutan berdasarkan kepentingan gagasan yang dikemukakan. Dalam hal ini, arah pembicaraan ialah dari yang paling penting sampai kepada yang paling tidak penting, atau sebaliknya. Penalaran matematika. Selain penalaran deduktif dan induktif, terdapat beberapa jenis penalaran yang lain. Piaget mengidentifikasi beberapa penalaran dalam tingkat operasional formal. Yang pertama, penalaran konservasi. Kita memahami bahwa kuantitas sesuatu tidak berubah karena mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, penalaran proporsional. Aktivitas mental yang mampu memahami relasi perubahan suatu kuantitas terhadap kuantitas yang lain melalui hubungan multiplikatif. Yang ketiga, pengontrolan variabel. Dapat menetapkan dan mengontrol variabel-variabel tertentu dari suatu masalah. Saya Frida Sulistianing Tias, NPM 1701010084. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Ditya. Slide selanjutnya adalah tentang penalaran matematika. Jadi di sini ada 3 macam penalaran matematika. Yang pertama ialah penalaran probabilistik, penalaran koresional, dan juga penalaran kombinatorial. Penalaran probabilistik terjadi pada saat seseorang menggunakan informasi atau memutuskan apakah suatu kesimpulan benar atau tidak. Lalu, penalaran koresional didefinisikan sebagai pola pikir yang digunakan seseorang anak untuk menentukan hubungan timbal balik antar variabel. Dan yang terakhir, penalaran kombinatorial merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan seluruh alternatif yang mungkin pada suatu situasi tertentu. Slide selanjutnya, teknik untuk memahami penalaran. Dalam memahami penalaran apapun, yang pertama dilakukan adalah untuk menemukan kesimpulan, yaitu pada poin-poin utama. Langkah selanjutnya adalah menemukan alasan yang telah ditawarkan untuk kesimpulan, yaitu bisa menemukan tempatnya. Selanjutnya adalah mencari alasan. Untuk lebih mengerti, kita juga harus mengklasifikasikan struktur penalaran tersebut. Saya Siti Elfas Rasmiati, NPM 1701010151. Baik, selanjutnya evaluasi penalaran. Berpikir kritis mengharuskan kita untuk mengevaluasi argumen. Dan mengevaluasi argumen memiliki 2 bagian. Pertama, ada bagian logika. Apakah argumen baik menunjukkan atau mendukung kesimpulannya? Apakah argumen ini dikurangkan valid atau tidak produktif relatif kuat? Dan bagian lain tentu saja adalah bagian kebenaran. Hal yang terbaik adalah curiga terhadap premis yang bertentangan dengan informasi latar belakang kami atau klaim kredibel lainnya, serta premis yang berasal dari sumber yang tidak memiliki kredibilitas. Jika kita ingin menghindari ditipu oleh menerima klaim oleh retorika atau gimmick psikologis lainnya, ini juga hampir berjalan tanpa mengatakan bahwa tempat yang tidak jelas memerlukan klarifikasi sebelum seseorang menerimanya. Secara umum, menentukan kebenaran tempat membutuhkan pengetahuan, pengalaman, kepala tingkat, dan kecenderungan untuk melihat ke dalam hal-hal. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Salsa. Nah, berdasarkan materi yang sudah kami sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penalaran adalah satu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk atau eviden menuju kepada suatu kesimpulan. Nah, bisa juga diartikan sebagai suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan fakta atau data yang sistematik menuju suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Dengan kata lain, penalaran ini merupakan sebuah proses berpikir untuk mencapai suatu kesimpulan yang logis. Dan secara umum penalaran sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu metode deduktif dan juga induktif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan ataupun saran, bisa dilanjutkan melalui via grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.